Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi 'adlihi dhallad dhallun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulu dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus jajaran pengurus Takmir Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, yang karenanya kita bisa mengawali kajian pada Jumat malam ini, dan tentu mudah-mudahan ini merupakan salah satu cara kita untuk menyampaikan pesan dalam hal ini kaitannya dengan upaya kita untuk terus menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Idul Fitri itu ibarat orang mendaki gunung, itu berada di puncak, ya. Dan biasanya ketika orang itu sudah berada di puncak, setelah itu dia akan menurun, ya, itu pasti. Jadi begitu dia berada di puncak, maka setelah itu dia akan menurun. Ya memang tidak terlalu masalah karena ini adalah khas watak manusia. Tetapi kalau kita lihat bahwa kita aktif di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah di bulan Ramadan kemarin, itu tujuan kita bukanlah untuk Ramadan itu sendiri, tapi tujuan kita adalah menyiapkan energi yang sebanyak-banyaknya, menyiapkan daya tahan dan kekuatan yang sebanyak-banyaknya untuk kita jadikan bekal di bulan-bulan setelahnya. Karena di bulan-bulan setelahnya ini tentu situasi dan kondisinya berbeda dengan ketika di bulan Ramadan kemarin. Semangatnya, mood atau tingkat giatnya itu jelas berbeda. Tapi ya itulah sesungguhnya cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita tentang bagaimana sesungguhnya keistiqomahan kita itu ya setelah ini, setelah Ramadan ini. Dan kita meyakini bahwa kita ini ingin untuk menjadi orang-orang baik itu tidak hanya ketika Ramadan, tapi kita ingin menjadi orang baik sepanjang hidup kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Dan sekalian, kita juga tidak tahu kapan nyawa ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ketika nyawa itu diambil ketika kita sedang giat di dalam beribadah, ataukah nyawa itu diambil ketika kita sedang malas beribadah, itu kita tidak tahu. Dan karena kita tidak tahu, maka mari kita berusaha secara bersama-sama untuk bagaimana terus mengistiqomai jalan dakwah ini, sehingga ketika nyawa itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam kondisi yang baik. Ya, ini ada satu pelajaran menurut saya yang ya bisa kita anggap penting, bisa kita anggap tidak penting. Ya. Pada tanggal 13 Mei yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, ya itu ada seorang kepala negara yang meninggal. Ya, namanya Sheikh Khalifah bin Zayed An-Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab. Ya, dan putra mahkotanya adalah Muhammad bin Zayed An-Nahyan. Dia punya adik yang bernama Mansur bin Zayed An-Nahyan, pemilik Manchester City, kesebelasan elit yang ada di Inggris, yang sekarang mau bertarung dengan Liverpool untuk memperebutkan piala Premier League gitu ya. Nah, beliau meninggal pada tanggal 13 Mei kemarin, hari Jumat.
pada masa hidup beliau ini membangun tower tertinggi di dunia. Namanya Burj Khalifa. Yang tingginya itu 828 meter, terdiri dari 163 lantai. Jadi tinggi banget. Mungkin sudah ada yang pernah ke Dubai, ya. Atau kita bisa melihat gambarnya, ya. Itu tingginya 828 meter tingginya. Katanya mau disaingi oleh Muhammad bin Salman, akan membuat tower di Jeddah setinggi 1 kilo katanya. Tapi masih belum jadi, ya. Nah, sekarang yang tertinggi itu. Dan yang membangun ini adalah almarhum Syekh Khalifah bin Zayed An-Nahyan. Dan itu dibangun dalam waktu 6 tahun. Mulai tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010. Jadi itu tinggi. Dan Burj itu kemudian dinamai dengan nama dia, ya. Yaitu namanya Burj Khalifah. Artinya Tower Khalifah. Karena nama dia adalah Khalifah. Nah, kita lihat ini. Begitu beliau wafat kemarin, ya. Jadi begitu beliau wafat kemarin, si Syekh Khalifah ini wafat, beliau dikuburkan di pekuburan biasa. Ya, sangat biasa. Mungkin kita dapat gambarnya di WA, di grup WA itu, ya. Sangat biasa ini. Jadi mungkin enggak sampai 2 kali 3 meter. Dan enggak pakai bangun atau apa dan seterusnya. Khas kuburan yang ada di sana. Jadi biasa begitu. Jadi kita bisa bayangkan semasa hidup beliau membangun tower setinggi 828 meter, 163 lantai, ya. Begitu beliau wafat, ya, beliau dikuburkan di tanah yang hanya 2 kali 3 meter. Dan memang itulah yang dibutuhkan. Ya kan? Itulah yang dibutuhkan. Beliau tidak membutuhkan lebih dari itu. Ya, hanya itu yang dibutuhkan. Karena memang itu tidak penting. Yang penting adalah apa dan berapa bekal yang kita bawa di saat kita meninggal itu. Nah, sekalian, makanya pelajaran pentingnya menurut saya adalah sekuat apapun seseorang, sedikdaya apapun seseorang, ya kan? Kemudian sekuasa apapun seseorang, sekaya apapun seseorang, ketika meninggal, ya hanya itulah yang dibutuhkan itu. Ya, karena itulah dalam sebuah patah disebut kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya, artinya kematian itu sebuah peristiwa yang tidak perlu diungkap dengan berbagai macam bentuk makna dan kata, tapi cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Dan nasihat di dalam kematian itu sangat banyak sekali. Ya, kita bisa melihat, ya, bagaimana yang terjadi pada beliau itu. Jadi kalau kemarin Detikcom itu merilis 20 raja terkaya di dunia, ya, beliau yang wafat ini itu menempati posisi kelima raja terkaya di dunia itu. Ya, tapi ya demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekuat apapun, ya, sedikdaya apapun, sekuasa apapun, sekaya apapun, begitu wafat, ya hanya itulah yang dibutuhkannya. Karena sekali lagi, ya, itu semua menjadi tidak penting ketika orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali amal perbuatannya. Nah, pada kesempatan ini, ya, ada sebuah adagium, ya, ada sebuah slogan ketika kita Idul Fitri itu dengan kembali kepada fitrah. Bahkan mereka-mereka yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut kembali kepada fitrah itu juga meneriak-neriakkan untuk kembali kepada fitrah. Ya kan? Bayangkan kalau ada orang selama Ramadan itu nggak pernah puasa, tapi juga ikut meneriakkan kembali kepada fitrah. Selama Ramadan dia nggak pernah melakukan sholat tarawih, ya, tapi mereka mengatakan kembali kepada fitrah. Bahkan kadang-kadang teriakan-teriakan kembali kepada fitrah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpuasa itu seringkali lebih nyaring dibanding mereka-mereka yang berpuasa. Ya kan? Seringkali lebih nyaring dibanding
mereka yang berpuasa. Ya. Dan kemudian dengan berbagai macam cara mengekspresikan dan mengaktualisasikan teriakan-teriakan itu. Ada yang kemudian bermaaf-maafan dan seterusnya. Tidak ada masalah memang. Tetapi sesungguhnya kembali kepada fitrah itu butuh internalisasi. Ya, butuh internalisasi. Karena itu saya membaca sebuah buku yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan tentang pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, itu dia mengatakan hendaklah seorang mukmin itu beridul fitri setiap hari. Jadi tidak hanya di satu Syawal. Bagaimana penjelasan beliau? Beliau mengatakan setiap hari yang saat itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya. Setiap hari yang seorang mukmin itu taat kepada Allah, syukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, itulah sesungguhnya hari raya. Nah, kalau itu makna hari raya, maka jangan-jangan naudzubillah min dzalik, ya kan? Ada beberapa orang dan barangkali termasuk kita yang ketika kita sedang berhari raya, sesungguhnya kita tidak sedang berhari raya. Kalau maknanya hari raya seperti itu. Inilah yang kemudian pada kesempatan ini saya berinisiatif untuk mengambil judul ini. Tetaplah di jalan fitrah. Ya, tetaplah di jalan fitrah. Maksud saya, agar kembali kepada fitrah itu tidak di satu Syawal saja. Setiap hari harus kembali kepada fitrah. Karena pada dasarnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Saya kira hadis ini, ya, yang kita lihat di layar ini semua kita sudah mengetahuinya. Dan bahkan ketika kita ada yang sedang ceramah akikoh misalnya, seringkali ini pasti akan disampaikan. Kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya kan? Nah, sekalian kalau kita lihat di situ, maka di dalam tafsir-tafsir itu kemudian dijelaskan apa makna fitrah itu. Bahkan di dalam kamus pun juga demikian. Bayangkan ada sebuah kamus yang dikarang oleh seorang non-muslim, ya. Mungkin ada yang kenal kamus itu, namanya Kamus Munjid. Ya, kamus cukup terkenal kamus ini. Kamus kontemporer ini. Jadi Kamus Munjid itu terdiri dari dua bagian. Ada Kamus Munjid yang bersifat bahasa dan yang bersifat istilah. Nah, yang istilah itu yang macam-macam, ya, tentang berbagai macam peristilahan yang ada di dunia ini. Nah, yang di dalam lugha itu kata dia, al-fitratu itu adalah apa yang tercetak secara alami dalam diri manusia. Matubi'a fil insan. Jadi apa yang tercetak secara alami di dalam diri manusia, itulah fitrah. Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwa fitrah itu sangat terkait dengan masalah agama. Nah, oleh karena itu kita lihat apakah kita ada di situ atau tidak. Pertama, Imam Al-Qurtubi misalnya, makna fitrah itu adalah taharatur ruhi wal jasad. Ya, sucinya hati dan jiwa. Ini kemarin sempat saya sampaikan di hari terakhir waktu kita khutbah buka bersama. Ya, jadi itu yang pertama. Makanya saya sampaikan selintas saja. Yang kedua, makna fitrah itu adalah at-tauhid. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan kemudian yang ketiga, makna fitrah itu adalah al-ikhlas. Ini disampaikan oleh Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau kita lihat makna fitrah di situ, berarti fitrah ini sangat terkait dengan masalah agama. Jadi artinya kalau kita ini kembali kepada fitrah, sesungguhnya kita ini kembali kepada agama yang benar. Dan itu sebabnya di ayat yang ke-30 dari surat Ar-Rum, surat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa alaiha." Jadi al-aslu, yang asal kita ini semuanya itu ada di dalam fitrah. Nah, coba kita lihat hadis yang lain lagi. Ini hadis qudsi, diriwayatkan Imam Muslim, panjang hadis ini. Tapi yang terkait dengan masalah fitrah itu ada di dalam penggalan hadis ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa." Dan sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Jadi kita semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan lurus. Dan karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lurus, maka syariat-syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan ini adalah syariat-syariat yang berfungsi agar kita tetap menjadi orang yang lurus. Makanya ada ayat yang berbunyi di surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kita sudah hafal ayat ini karena ini ada di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, dan dia masuk di dalam deretan juz amma. Dan mereka-mereka yang tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas beragama lagi lurus. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan sholat misalnya, maka itu berfungsi supaya kita ini tetap lurus sebagaimana dulu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang bermaksiat kepada Allah, maka saat itulah dia keluar dari orbit kelurusan tadi gitu. Dan karena itulah di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya. Kemudian wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Dan telah datang kepada mereka setan-setan seraya menyesatkan dari agama mereka. Bagaimana caranya? Wa harramat alaihim ma ahlaltu. Setan-setan itu mengharamkan kepada manusia apa yang aku halalkan, ya, dan memerintahkan kepada mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang aku sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi coba kita lihat di sini, ya, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus dan telah datang kepada mereka setan-setan seraya menyesatkan dari agama mereka. Setan-setan inilah yang kemudian menjadikan kita ini tidak lurus. Dan karena itu ketika kita ingin kembali lurus, maka jauhilah setan-setan itu dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang setan-setan ini. Di surat terakhir, ya, dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat An-Nas, surat yang ke-114, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang setan itu predikat, setan itu sifat, ya kan? Makanya di situ dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa? Minal jinnati wan nas. Ya kan? Jadi setan-setan itu predikat, setan-setan itu sifat. Setan-setan itu karakter, watak. Dan karena itu terdiri dari dua makhluk besar. Pertama terdiri dari jin, dan yang kedua terdiri dari manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik, dan saya kira ini yang perlu kita cermati kepada diri kita masing-masing. Jangan sekali-kali kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri. Ya, jangan sekali-kali kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri, karena jangan-jangan ketersesatan kita selama ini, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak tersesat, itu memang akibat ulah kita sendiri. Ya, cuma itulah kadang-kadang yang sering kita dengarkan, begitu orang itu berada di dalam sebuah ketersesatan, dia selalu ingin mencari kambing hitam atas tersesatnya itu, padahal tersesatnya itu juga karena dirinya sendiri. Ya. Contoh misalnya, ini yang contoh yang mungkin sering kita dengarkan ini. Begitu ada anaknya yang tidak bisa lepas dari televisi misalnya, yang ini juga sekarang sudah enggak ya. Itu kadang-kadang itu kita salahkan. Pokoknya kok rusaknya anak-anak saya itu karena televisi. Udah karena televisi itulah yang merusak anak saya itu. Nah, televisi ini kan benda padat.
Kita tekan tombolnya nyala, kita matikan mati. Ya kan? Tapi kemudian dengan mudah kita mengkambing hitamkan televisi, padahal sesungguhnya itu terjadi karena ketidakberdayaan kita sendiri. Ya kan? Karena ketidakberdayaan diri kita sendiri. Kitalah yang menjadi setan bagi diri kita sendiri. Tapi kemudian kita melempar itu semuanya dan mencari kambing hitam atas apa yang menjadikan kita tersesat. Nah, di situ Bapak sekalian. Oleh karena itulah maka pasca Idul Fitri ini sepertinya kita perlu memperbaharui kembali, apalagi kita punya bekal yang cukup banyak di bulan Ramadan kemarin, ya, memperbaharui kembali tentang siapa jati diri kita ini yang sebenarnya untuk tetap menjadi orang baik di masa-masa yang akan datang. Karena itu saya ingin menyampaikan hadis pendek ini. Ya. Jadi hadis pendek ini ya sering kita dengarkan hadis ini. Kalau kita lihat sang perawi hadis ini nggak terkenal. Mungkin ini satu di antara sekian nama sahabat yang kurang begitu dikenal. Ya. Di mana di situ namanya sahabat itu adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Maksudnya, definisikan kepadaku wahai Rasulullah tentang Islam yang dengan definisi itu aku nggak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Rasulullah pernah mendapatkan pertanyaan serupa dari malaikat Jibril. Ya, mungkin kita sudah pernah mendengarkan hadis itu. Yang pernah membaca hadis Arba'in Nawawi yang berjumlah 43 hadis itu, maka di hadis yang kedua itu ada hadis tentang dialog Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril, dan di situ Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, Islam, ihsan, ya kan? Dan kemudian Rasulullah ditanya tentang kapan hari kiamat, tapi Rasulullah mengatakan tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Dan kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang tanda-tandanya. Nah, di situ di pertanyaan kedua, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Saat itu Rasulullah menjawab bahwa Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Karena itulah 5 ini disebut dengan rukun Islam. Tapi untuk pertanyaan ini enggak. Beliau tidak menjawab dengan jawaban itu. Meskipun pertanyaannya mungkin hampir sama dengan redaksi yang berbeda. Ya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam yang dengan jawaban itu aku nggak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Kira-kira, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, ya mudah-mudahan saya tidak salah. Kira-kira jawaban yang diminta oleh sahabat ini bukan jawaban narasi, tapi jawaban operasional di lapangan. Ya. Makanya beliau menjawab, Qul amantu billah tsumastaqim. Jadi katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, kemudian istiqomahlah. Enak kan jawaban ini? Jadi katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Terus sekalian, ada yang menarik di sini, bahwa di sini ada kalimat yang bersifat deklarasi, pengumuman. Dan ketika orang itu mengumumkan sesuatu tentang dirinya, maka sesuatu itu harus ada di dalam dirinya. Ya kan? Jadi misalnya, saya mengatakan saya seorang petani. Tiap hari saya ke sawah. Maka pasti tangan saya ini ngapal oleh cangkul, karena saya petani kampung yang tiap hari bawa cangkul ke sawah. Kemudian ada orang mengatakan bahwa saya petani, tiap hari saya mencangkul di sawah. Lu kok ternyata telapak tangannya mulus, gitu kan? Ya bohong dia kan, mestinya kan tangannya kudu kapalan. Ya, jadi maksud saya, kalau saya mengumumkan diri saya tentang sesuatu, maka sesuatu itu harus ada dalam diri saya. Ya, ada orang mengatakan saya seorang dokter, ya kan?
Maka ketika dia dikasih jarum suntik kemudian disuruh menyuntik orang, dia bisa. Itu terus terang saya yang tidak habis pikir ya, pernah ada seorang yang mengaku dokter di PSSI. Mungkin kita lihat beritanya itu. Jadi bertahun-tahun dia menjadi tenaga kesehatan di situ, ya. Dan konon katanya dia seorang dokter, tapi ternyata dia bukan dokter. Ya, ramai itu kan kasusnya itu. Dan pernah menjadi dokter di beberapa kesebelasan waktu itu. Ya. Bisa seperti itu gitu. Mestinya kan nggak mungkin itu. Jadi maksud saya, ketika saya mengumumkan tentang diri saya bahwa saya adalah orang tertentu atau saya adalah memiliki pekerjaan tertentu, saya adalah lulusan dari fakultas tertentu, maka itu semuanya ada di dalam diri saya. Sebagaimana yang tadi saya contohkan, kalau saya mengatakan diri saya seorang petani misalnya, maka bekas-bekas bahwa saya ini adalah petani itu mesti nampak. Tangannya ngapal, gitu ya. Kemudian paling tidak punggungnya dan seterusnya, dan seperti itulah pokoknya bagaimana orang petani. Begitu pula lah sesungguhnya tentang iman itu. Karena itulah Rasulullah SAW kemudian melanjutkan dengan fastaqim, maka istiqomahlah. Bapak Ibu sekalian, mungkin di depan saya ini mungkin juga ada bapak-bapak yang biasa berceramah atau khutbah di masjid, ya, atau mengisi taklim dan seterusnya. Terus terang saja, istiqomah itu lebih enak diceramahkan daripada dilaksanakan. Sekali lagi, ya, istiqomah itu lebih enak diceramahkan daripada dilaksanakan. Kalau kita berceramah dengan bahan istiqomah, wah itu enaknya luar biasa. Ya, kita mencari retorika tentang bagaimana istiqomah itu mudah. Tapi begitu di dalam pelaksanaannya, ya, kadang-kadang yang sangat-sangat fasih bicara tentang istiqomah, mungkin dia tidak bisa istiqomah. Memang tidak gampang istiqomah itu. Ya kan? Memang tidak gampang istiqomah itu. Dan inilah yang kita butuhkan pasca Idul Fitri ini. Ya, inilah yang kita butuhkan pasca Idul Fitri ini. Ya. Ini tadi Pak Jalil ceritanya, Ustaz yang datang sedikit soalnya si bodoh bowo gitu. Ya. Si bodoh bowo. Lain lagi dengan yang di belakang tadi itu. Di rumah masih banyak jajan gitu, masih enggan keluar. Apalagi hari raya Idul Fitri tahun ini kan hari raya balas dendam ya. Setelah 2 hari raya kita nggak bisa kemana-mana. Karena itu catatan dari Kementerian Perhubungan, ya, hari raya tahun ini hari raya dengan jumlah mobil paling banyak mudik, paling banyak dibanding hari raya sebelum pandemi yang lalu. Ya mungkin karena 2 tahun orang nggak pulang ya kan, maka kemudian pada pulang. Ya alhamdulillah bagus, ya, karena itu adalah bagian dari syariat juga orang melakukan silaturahim. Tapi sekalian, kenapa? Karena istiqomah itu, nun sewu, itu kenapa gak gampang? Karena dia harus dilaksanakan di setiap waktu, bahkan di waktu-waktu yang di situ orang sulit istiqomah. Itu loh masalahnya, ya kan? Itu masalahnya. Jadi istiqomah ini harus dilaksanakan di semua waktu, termasuk di waktu yang saat itu sulit istiqomah. Ya, di waktu-waktu yang sulit istiqomah. Ada waktu-waktu sholat itu, ya kan, yang orang itu nggak gampang untuk bisa menyambut panggilan sholat itu dengan segera. Misalnya waktu apa? Waktu asar. Makanya sampai ada ayat yang berbunyi, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, hafidhu alas sholawat, jagalah sholat-sholat kalian, was sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Di dalam tafsir disebut sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Makanya relatif kalau kita lihat di antara waktu sholat yang
jumlahnya paling sedikit itu waktu asar. Ya dilaksanakan memang. Maksudnya ketika berjamaah di masjid itu. Ya kan, ketika berjamaah di masjid. Dan itu sebabnya kenapa kemudian ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang waktu asar ini, ya kan? Yaitu sehingga ada surat yang bernama surat Al-Asr. Ya kan? Surat Al-Asr yang kata Imam Syafi'i surat ini pendek, tapi seandainya Islam ini dikumpulkan semuanya, ya adanya di dalam surat itu kalau disimpulkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gitu ya. Kalau ini kemudian kita kaitkan dengan orang mencari bekal, ya kan, orang mencari kayu misalnya di hutan, ya, waktu asar itu kan waktu menjelang pulang. Sehingga kalau waktu menjelang pulang itu kok belum dapat apa-apa, kayu yang dikumpulkan kok masih sedikit, ya itulah innal insana lafi khusr. Wong wis waktu asar kok sik durung oleh bekal apa-apa. Istilahnya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak melanda kita gitu ya. Wis umur 40, 50 tahun, kan itu kan sudah waktu asar. Karena setelah itu malam. Setelah itu meninggal. Lho wis umur 50 tahun, 55 tahun. Lho kok sik pencilaan. Innal insana lafi khusr. Ya kan? Tapi kan itu kita jumpai. Nah, nanti akan ada kisahnya setelah itu. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itulah maka pada kesempatan ini sedikit mungkin saya akan menyampaikan kira-kira istiqomahnya kita ini seperti apa. Ini adalah pendapat saya dan mudah-mudahan ini tidak salah gitu ya. Pertama-tama istiqomah yang harus kita pahami ini adalah istiqomah yang berpengetahuan. Ya. Ada pijakannya, ada landasannya. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-112 dan 113. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ya, ini yang saya maksudkan dengan istiqomah yang berpengetahuan. Sehingga tidak sembarang istiqomah. Mempertahankan sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan itu tidak istiqomah. Komitmen terhadap perilaku sesuatu yang perilaku itu tidak layak untuk dikomitmeni, itu tidak istiqomah. Dan betapa banyak mungkin kita jumpai orang-orang yang mempertahankan sebuah perilaku yang sesungguhnya perilaku itu tidak layak untuk dipertahankan. Ya kan? Tidak layak untuk dipertahankan. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang masa lalu. Ketika orang-orang Quraisy itu menyembah patung misalnya, waktu itu, kan ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu menyembah mereka? Kata mereka, hakadha abauna yaf'alun. Demikianlah dulu bapak-bapak kami melakukannya. Dan karena itu kami sekarang melaksanakannya. Dan kami akan mempertahankan itu apapun yang akan terjadi. Nah gitu. Nah, itu tidak istiqomah. Karena itulah di sini tegas Allah SWT berfirman, maka istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ya, sebagaimana. Kenapa? Karena agama ini bukan pendapat Nabi Muhammad SAW, tapi agama ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, termasuk yang kita lakukan kemarin-kamarin di bulan Ramadan itu, ya kan? Itulah sesungguhnya yang juga perlu untuk selalu kita istiqomahi meskipun Ramadan itu telah berlalu. Karena amalan-amalan di dalam bulan Ramadan kemarin itu juga diperintahkan di bulan-bulan setelah Ramadan meskipun sebagiannya dengan status hukum yang berbeda. Ya kan? Ada puasa meskipun tidak di bulan Ramadan. Bahkan, ya kan, sekalian, begitu kita Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal itu sudah ada syariat puasa.
namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan itu dikaitkan dengan kesempurnaan Ramadan. Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu shomat dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, ini kita sudah berada di hampir 10 hari terakhir di bulan Syawal, ya, sing durung poso, khususnya barangkali yang bapak-bapak, ya kan, yang barangkali ibu-ibu dia punya halangan, ya, dan karena halangan itu sehingga tidak bisa menjalankan puasa Syawal dan harus membayar puasa Ramadannya dan seterusnya. Tapi yang kita yang laki-laki ini, ya, ini usul saya, mbok yo ojo sampai gak poso 6 hari di bulan Syawal. Apa kita laksanakan secara berurutan atau kita laksanakan secara tidak berurutan? Yang penting di bulan Syawal. Ya. Kenapa menurut saya latihan istiqomahnya itu di sini? Jangan sampai Idul Fitri itu anti klimaks. Ya. Yang kata anak-anak sekarang itu jangan sampai Idul Fitri itu menjadi ambyar semuanya. Yang dalam bahasa Jawa kemudian Idul Fitri itu disebut sebagai lebaran. Lebar itu kan ya lebar ya kan. Jadi lebar poso, lebar terawih, lebar sembarangane karek jajane kan gitu kan. Makanya disebut lebaran. Makanya secara pribadi kok nggak cocok lah itu. Tapi ya sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ya gimana lagi, kita harus ikut juga itu. Ya kata-kata lebar kan entek kabeh gitu. Nah jangan sampai itu maknanya. Kalau itu maknanya rugi besar kita. Ya, itu yang pertama. Jadi istiqomah kita ini istiqomah yang berdasarkan ilmu. Yang kita komitmeni ini adalah landasannya. Ya kan? Kita tidak berkomitmen kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak layak untuk dipertahankan. Ya. Nah, di sini sekalian, itu yang pertama. Nah, oleh karena itulah saya kira mengistiqomahi apa yang sudah kita lakukan kemarin itu memang butuh niat yang kuat, apalagi pasca Idul Fitri ini. Ya, kita mencanangkan target luar biasa di Idul Fitri kemarin, cobalah kita juga mencanangkan target-target ibadah kita meskipun tidak di bulan Ramadan. Yang pertama. Nah, ini ada yang menarik. Ketika turun surat surat Hud ya. Ini. Jadi ketika turun surat Hud ayat yang ke-112 dan 113 ini, Ibnu Abbas itu meriwayatkan sebuah riwayat begini. Qala Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, qad syibta," gitu. Rasul jenengan iki pun uwanen. Gitu. Rasul, ya, engkau ini telah beruban. Gitu. Nah, Bapak sekalian, ini ada, mungkin kalau ada Pak Dokter yang kebetulan ikut hadir pada kesempatan ini, memang ini ada yang menarik di dunia kita sekarang gitu ya. Jadi ada kondisi beruban dini. Jadi umur 30 tahunan, ini yang dari rumah sakit ini ya. 30 tahunan itu sudah pada beruban gitu ya. Nah, apakah termasuk beruban yang ini gitu ya? Kita nggak tahu. Ya. Jadi Rasulullah ini ya ditanya oleh Abu Bakar, "Rasul, jenengan sampun uwanen. Engkau telah beruban wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab ini. Ya, nanti kita lihat apa. Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ya. Rasulullah menjawab, surat Hud iki sing ndadekno aku uwanen. Ya. Terus surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, ya kan? Surat Amma Yatasaalun atau surat An-Naba. Ya. Surat At-Takwir atau Wa idza syamsu kuwirat. Nah, kira-kira saya ketika membaca ini tuh malu sendiri gitu. Jangan-jangan ya uwanan kita itu bukan karena ini semuanya. Mungkin tagihan yang terlalu banyak uwanan. Ya.
cicilan yang terlalu banyak uanen. Nah Rasulullah SAW sayyabatni Hud, sing dadekno aku uanen ku surat Hud. Di dalam riwayat lain ya surat Hud yang dimaksud adalah surat Hud ayat yang ke 112 dan 113 ini. Makanya saya mengusulkan, ya kan, coba nanti dilihat di rumah, dilihat tafsirnya surat ini. Mengapa? Karena dua ayat ini Rasulullah sampai mengatakan sayyabatni Hud. Ya surat Hud sing dadekno yang menjadikan kepala saya beruban. Ya. Kemudian surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir. Kita lihat sekalian, keempat surat ini semuanya menjelaskan tentang kiamat dan apa yang terjadi di dalamnya. Ya, surat Al-Waqiah itu menjelaskan tentang tipologi orang-orang nanti ketika di hari kiamat. Ya. Dengan firman Allah, wa kuntum azwajan salasa. Ya. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, dan ada al-muqarrabun. Misalnya itu. Kemudian al-mursalat. Isinya juga tentang hari kiamat. Dan tentang gejolak orang-orang yang ada di dalamnya. Sampai kemudian di surat al-mursalat ini, ya beberapa ayat diulang. Yaitu wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Itu diulang beberapa kali di surat Al-Mursalat. Kemudian amma yatasaalun. Ya, itu bahkan ya tentang hari kiamat ini langsung ditaruh di awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa mereka menselisihkan? Anin nabail azim, tentang berita besar. Dan berita besar itu adalah salah satunya, ada 3 di situ berita besar itu. Itu berita tentang Al-Quran, berita tentang diutusnya Nabi, dan berita tentang hari kiamat. Kemudian wa idza syamsu kuwirat atau surat At-Takwir. Ini bahkan menjelaskan kondisi alam raya nanti ketika terjadi kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu khusyirat, dan seterusnya itu. Nanti coba kita lihat. Nah Rasulullah SAW itu mengatakan kepada kita di dalam hadis ini, syayyabatni Hud wal waqiah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat itu. Jadi surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir, ini yang menjadikan kepalaku beruban gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang pertama tadi, istiqomah di jalan yang benar itu bukan persoalan mudah itu. Baik, yang kedua, istiqomah jaringan. Bapak sekalian, ayat ini banyak modelnya itu. Ya, ada di surat Al-Fussilat juga itu. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang ayat ini, itu berfirman dalam bentuk jamak. Sesungguhnya orang-orang. Ya kan, sesungguhnya orang-orang berarti komunitas. Makanya saya katakan apa yang kita lakukan sekarang ini, yang kita lakukan di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan inilah cara kita untuk membentuk jaringan istiqomah. Karena sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan itu ada jaringannya, sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan itu ada komunitasnya, maka tentu istiqomah ini akan lebih untuk membutuhkan komunitas dan jaringan. Ada satu orang istiqomah di tengah komunitas masyarakat yang tidak istiqomah, perlahan-lahan yang istiqomah yang satu ini akan ikut untuk tidak istiqomah. Itu ya. Makanya penting itu membuat jaringan istiqomah itu. Itu sebabnya saya sering mengatakan, jangan kita remehkan pengajian ini dalam bentuk apapun. Yang penting di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian-pengajian yang kita selenggarakan ini mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk membuat jaringan istiqomah. Ya kan? Nah, karena itu Bapak sekalian, membentuk jaringan istiqomah ini terkadang terkait dengan waktu. Terkadang terkait dengan tempat. Begitu Ramadan, membentuk jaringan istiqomah ini gampang. Ya kan? Orang tidak perlu kita pakai teriak-teriak supaya datang, mereka pasti akan datang.
Begitu di luar bulan Ramadan, itulah perjuangan kita agar jaringan istiqomah ini tetap berjalan. Karena itu tadi, sementara pada saat yang sama kita menghadapi sebuah keadaan begini. Iklan-iklan, promosi-promosi, propaganda-propaganda untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, bahkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemaksiatan, itu seringkali lebih menarik dibanding iklan-iklan, propaganda-propaganda, ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Ya kan? Dan inilah kenyataannya. Ya inilah kenyataannya, memang tidak gampang. Dan karena itu jangan dibayangkan jaringan istiqomah ini kemudian akan gampang kita buat, orang kemudian akan bisa datang, ya kan, banyak. Nah, kenapa? Karena membentuk jaringan istiqomah ini butuh ada kesamaan mentalitas dulu. Ya kan? Jadi misalnya orang untuk nonton orkes, ya, nggak perlu ada kesamaan mental untuk bareng-bareng nonton orkes itu. Ya kan? Nggak perlu. Nggak perlu ada kesamaan mental, ideologi yang kuat untuk pokoknya harus punya kekuatan ideologi supaya kita bisa nonton orkes dangdut. Nggak perlu. Tapi ketika kita hadir di tempat-tempat seperti ini, ya, pertama niat kita harus benar dan juga bukan niat yang biasa. Ya, menghadiri agenda-agenda seperti ini bukan niat yang biasa. Kenapa? Karena ada yang kita inginkan jauh lebih tinggi daripada apa yang kita dapatkan sekarang. Ya kan? Coba apa sih yang kita inginkan ketika kita sholat itu? Kalau kita pikir-pikir, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan kan supaya kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita laksanakan itu kan. Yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah itu abstrak seringkali kita memahaminya. Meskipun bagi orang yang beriman ridha Allah itu konkret. Dan sesuatu yang abstrak itu seringkali mencapainya itu sulit. Ya, seringkali mencapainya itu sulit. Ya. Misalnya, ya, datanglah kamu ke tempat ini, kamu saya kasih 50.000. Konkret, datang ke situ dan dia punya gambaran 50.000. Ya. Tapi sholatlah kamu supaya kamu masuk surga misalnya. Konkret. Bagi orang yang beriman itu konkret. Ya kan? Tapi bagi mereka yang tidak beriman itu abstrak. Dan karena itu dia tidak mau melakukannya. Ya, tidak mau melakukannya. Nah, termasuk Bapak sekalian perjuangan kita ini. Ya, kita membuat masjid, ya kita membuat pesantren, kita membuat majelis taklim, ya. Itu kan sesungguhnya kalau bagi orang-orang yang melihat kan abstrak. Oleh apa? Dapat apa? Ya lagi-lagi itu kemudian kita jawab, bangunlah masjid supaya kita mendapatkan ridho Allah. Orang-orang yang materialistik akan ketawa itu. Apa itu ridho Allah? Berapa harganya? Duit piro? Ya. Nah, inilah istiqomah itu, coba kita lihat di sini. Jaringannya di situ itu. Nah, termasuk sekalian yang kita lakukan setelah ini juga seperti itu. Oleh karena itu, silahkan waktu Ramadan kemarin kita melaksanakan tarawih, kita melaksanakan puasa itu karena janji-janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keutamaan ibadah itu dan kemudian kita melakukannya. Iya. Tapi kita juga perlu mengatakan bahwa ibadah-ibadah setelah Ramadan itu juga ada keutamaan-keutamaan yang pasti akan kita dapatkan. Ya, pasti akan kita dapatkan. Gitu. Makanya saya itu membayangkan kira-kira ini. Ya. Orang yang istiqomah itu seperti orang yang semangatnya itu sama ketika keluar ke masjid untuk iktikaf di malam 27 Ramadan dengan ketika di malam 27 di luar bulan Ramadan. Gak gampang kan? Kenapa? Karena 27 Ramadan itu ada semangatnya. Ada Lailatul Qadarnya gitu. Ya, ada khairun min alfi syahr. Ya.
Nah, itu sama. Ya. Makanya waktu saya masih ingat haji tahun 2007 itu ada jamaah haji saya itu ngomong gini ke saya. Ustaz ya. Wong sing haji wis prosoku apik, stok amali akeh. Bayangkan sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ya, enak itu. Mulai saya istirahat tuh, stok sholat juga akeh. Dan karena itulah ketika orang itu haji, jam berapapun, ya paling enak nangeni wong. Ini kapan mau ke Masjidil Haram itu, pasti tidak ada yang menolak untuk dibangunkan. Nah, bayangan saya, wong sing istiqomah itu kira-kira begitu. Kira-kira ngene. Jadi padha wae apakah dia dibangunkan untuk sholat di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram, semangatnya itu hampir sama. Memang kalau disuruh sama ndak bisa. Ya kan? Jelas ada daya tarik yang berbeda. Ketika misalnya kita mau berangkat ke Masjid Namira dengan kita berangkat di musola samping rumah kita. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalaupun tuh ada jarak itu jangan terlalu jauh. Ya, jarak itu jangan terlalu jauh. Jangan seperti, dan ini bukan kita insya Allah, ya jangan seperti oknum-oknum itu yang ketika di Masjidil Haram luar biasa semangatnya, begitu pulang ke rumah sudah tidak tahu lagi masjid itu menghadap kemana. Ya, ini bayangan saya, istiqomah itu di situ itu. Nah, sudah. Yang ketiga, konsisten dan berkesinambungan. Ya. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung akhirnya. Sekalian, ini ada hadis panjang. Tapi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari. Kita langsung baca terjemahnya. Ya. Saya melihat hadis ini menarik karena jangan sampai seperti ini kita gitu. Nah, ya ini karena Rasulullah SAW sehingga beliau tahu gitu ya. Ini Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini seorang sahabat yang muda gitu ya. Ketika Rasulullah wafat usia beliau itu baru 15 tahun. Tapi beliau sudah meriwayatkan 35 hadis. Ya. 15 tahun umur itu. Nah, jadi saat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini berkata Nabi SAW pernah melihat ada orang yang membunuh orang musyrik dan ia merupakan salah seorang prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Jadi istilahnya Rasulullah itu pernah melihat ada orang yang pahlawan luar biasa dalam berjihad. Itu ya. Namun anehnya beliau malah mengatakan, ya. Jadi beliau malah mengatakan man ahabba an yandura ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hadza. Ya. Siapa yang ingin melihat seorang penduduk neraka, lihatlah orang ini. Jadi orang ini dikenal pemberani. Ya, pemberani dan seterusnya gitu ya. Berjihad di jalan Allah SWT. Tapi yang mengagetkan kok Rasulullah bersabda begitu. Man ahabba an yandura ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hadza. Jadi siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihat orang ini. Lihat orang ini. Saya terus terang ketika pertama kali membaca hadis ini itu ya. Saudara sekalian, bayangkan naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, ketika kita sedang sholat kemudian seperti itu. Kon kepengin ro penduduk neraka ta? Delon wong sing sholat iki lho gitu. Kira-kira gimana kalau seandainya begitu itu? Dan ini Rasulullah yang mengatakan. Dan apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kontan seseorang menguntitnya gitu. Jadi waktu itu kemudian fatabi'ahu rajulun. Ya, maka ya, ada orang yang mengikutinya. Ya, lapo sih wong dhek iki mujahid. Ya kan? Munuh orang kafir, pejuang fisabilillah yang nampak di permukaan. Lho kok Rasulullah mengatakan nek kon kepengin weruh penduduk neraka, delok wong iku, gitu. Maka kemudian ada seseorang yang mengikutinya. Fatabi'ahu rajulun. Falam yazal ala dzalika hatta juriha. Ya. Jadi orang yang mengikuti ini terus-menerus mengikuti sampai di dalam sebuah peperangan orang ini terluka. Ya, orang ini terluka. Fasta'jalal maut. Gitu ya. Jadi fasta'jalal maut. Lalu
ya, ia sendiri ingin segera mati. Kenapa? Karena lukanya itu sangat parah sehingga dia tidak kuat dengan lukanya itu. Dia ingin segera mengakhiri hidupnya. Lalu serta-merta ia ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya, lantas ia hunjamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Artinya mati apa dia? Bunuh diri. Iya kan? Jadi karena tidak kuat dengan luka yang sedemikian parah gitu ya, sehingga akhirnya dia mengambil pedangnya itu dan kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Saat itu Rasulullah bersabda, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan penghuni surga. Makanya di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Dan kalau kita lihat saudara sekalian, mati karena bunuh diri itu mati kafir. Seorang muslim yang mati karena bunuh diri itu nggak boleh disolati. Karena bunuh diri itu adalah puncak keputusasaan seseorang untuk tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa melanda seorang mujahid. Bayangkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan jihad, ya kan? Membunuh orang musyrik, berperang fisabilillah, berjuang fisabilillah. Begitu dia terluka, ya kan, dia tidak kuat dengan lukanya itu, sampai akhirnya dia ingin segera mengakhiri hidupnya dan kemudian membunuh dirinya. Sehingga akhir kehidupannya adalah mati karena bunuh diri. Ini sebabnya, sekalian, ada dua roadmap kehidupan yang selalu kita ingat dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan kita berada di dua roadmap itu. Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga jangan sekali-kali melakukan amal-amal perbuatan yang akan merusak peta jalan kita yang bernama siratal mustaqim tersebut. Dan yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga jangan sekali-kali kita melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan itu akan merusak akhir kehidupan kita. Tapi Bapak sekalian, disitulah sulitnya. Ya kan, disitulah sulitnya. Sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam peristiwa seorang pejuang tadi itu. Karena itulah saya kira hadis pendek ini patut menjadi bahan renungan kita itu. Agar kita istiqomah. Apa? Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung akhirnya. Dan karena setiap amalan itu tergantung akhirnya, kita ini tidak tahu di akhir kehidupan kita nanti kita sedang beramal apa. Ya kan? Di akhir kehidupan kita nanti kita sedang beramal apa. Dan itu sebabnya kenapa ketika orang itu dalam sakaratul maut itu disuruh apa? Disuruh mentalkin. Agar apa? Agar akhir amalnya, akhir ucapannya itu adalah ucapan yang baik, ucapan dengan kalimat thayyibah, ucapan syahadat, ucapan untuk ya kan, mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak ada yang tahu. Sebagaimana tadi seorang pejuang itu. Iya, waktu itu Rasulullah SAW, orang yang menerima wahyu dari Allah, mengetahui. Di antara kita tidak ada yang tahu itu semuanya. Apa dan bagaimana akhir dari kehidupan kita. Dan itu sebabnya di antara doa yang sering dibaca Rasulullah SAW, dan tentu doa ini juga diajarkan kepada kita, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-bolak hati, tetapkanlah hatiku di dalam ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.